Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew dalam pembahasan chapter Tower of God minggu ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ngingetin dulu kepada kalian, jangan lupa untuk like setiap chapter Tower of God-nya. Dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 534. Pada chapter sebelumnya, kita membahas mengenai pemberontakan yang akhirnya ditunjukkan oleh Yasracha kepada Tromeri. Karena Yasracha sepertinya sudah kelihatan kehabisan kesabaran menghadapi Tromeri yang seenaknya mengendalikan sesuatu. Karena juga saat ini Yasracha sudah yakin dalam menguasai kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh Tromeri setelah dia melakukan penelitian dengan hybrid yang kemungkinan besar mengacu pada monster hybrid. Sehingga bisa dipastikan karena pemberontakannya ini, Yasracha akan berada di kubu Bam. Lalu juga pada chapter kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari Bam dan semua orang yang ada di dalam Suspendium. Namun sebelum kita masuk ke dalam chapter ini, Mimin mau jelasin dulu ternyata saat ini, Leviathan belum sepenuhnya benar-benar diserap. Walaupun kita sempat melihat Leviathan berada di tempat yang gelap, sampai dia mengetahui bahwa tubuh Bam merupakan tempat yang luas. Tapi pada chapter ini, ditunjukkan ternyata Leviathan masih belum diserap oleh Bam. Lebih tepatnya masih dalam proses penyerapan. Terakhir kita ingat sesuai yang Mimin bilang tadi, kalau Leviathan sebelum masuk ke dalam tubuh Bam, dia sempat menyadari bahwa ternyata di dalam tubuh Bam sendiri terdapat tempat yang sangat luas. Bahkan selama ini, dia tidak pernah melihat makhluk yang bisa menyimpan kekuatan seluas itu. Sampai-sampai Leviathan bilang walaupun dia masuk ke dalam tubuh Bam, tempat di dalam tubuh Bam masih sangat luas. Sehingga dari perkataan itu, membuktikan kita bahwa memang kekuatan sejati Bam adalah untuk melahap segalanya, atau devour everything. Dan memberikan kita clue kalau kemungkinan besar masih banyak kekuatan yang akan diserap oleh Bam nantinya. Namun pada chapter ini, meskipun Leviathan menyadari bahwa tubuh Bam bisa menyerap segala sesuatu, dan terdapat tempat yang sangat luas di dalamnya, Leviathan sebagai monster yang juga mengakui dirinya sebagai makhluk yang menyerap segalanya di dalam menara ini, bahkan juga dia menyerap segala kebencian yang ada. Setelah melihat tubuh Bam, dia mengetahui kalau dirinya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bam, yang memiliki tempat yang sangat luas bagi kekuatan-kekuatan yang ada di dalam menara. Sehingga Leviathan sebagai makhluk yang didefinisikan sebagai pelahap segalanya yang ada di menara, sekarang, panggilan itu tidak bisa diartikan lagi kepadanya, tapi panggilan itu lebih mendefinisikan kepada Bam. Maka karena merasa dikalahkan dan karena keras kepala, Leviathan semakin tidak mau mengakui keberadaan Bam. Dan karena harga dirinya, Leviathan mulai memberontak untuk diserap oleh Bam. Yang tadi justru dia berencana untuk masuk ke dalam tubuh Bam, agar dia bisa mengendalikan Bam. Setelah dia melihat kekuatan asli Bam, kini dia justru menolak dan memberontak untuk diserap oleh Bam. Oleh karena itu, Leviathan sangat marah dan melepaskan amarahnya. Sehingga karena hal itu, dan pemberontakan Leviathan ini merubah tekanan Shinsu yang ada di sekitar sana menjadi lebih tinggi. Sampai semua orang yang di sana pun merasakan tekanan Shinsu tersebut dan merasakan dorongan yang luar biasa dari Leviathan. Hal ini juga tentunya dirasakan oleh Kun dan juga Rak yang sedang membantu Bam dalam proses penyerapan Leviathan. Terlihat di sana kalau Kun sedang berusaha keras untuk menahan tekanan dari Leviathan dan membantu Bam dengan menggunakan Fire Fist-nya. Karena Kun juga bingung kenapa monster itu secara tiba-tiba memberikan perlawanan. Bahkan karena tekanan ini, Rak terlihat sampai harus berlindung di belakang Kun, sambil memegangi Kun agar tidak terdorong oleh dorongan Shinsu. Hal yang terjadi sekarang ini membuat Rak menjadi bingung dan penasaran mengenai keadaan mereka sekarang ini. Apakah keadaan ini terlihat baik-baik saja atau tidak? Lalu Kun menjawab kalau seharusnya ini merupakan pertanda yang baik, karena memang sewajarnya bagi seekor ikan jika dia mau ditangkap, ikan itu pastinya akan melawan sangat keras dan berusaha lepas dari tangkapan itu. Dan hal itulah yang sedang terjadi pada mereka sekarang. Selain itu, di sisi lain, kita juga melihat kalau Visenti sambil membacakan mantra pemindahan kepada Leviathan, dia saat ini terlihat kagum dan sedikit melamun. Karena ternyata dia tidak menyangka, dia sebagai seorang yang ahli dalam menyerap jiwa, mengakui bahwa kekuatan monster yang sedang mereka hadapi saat ini, melebihi kekuatan yang bisa seorang Slayer White untuk serap. Tapi, justru Bam saat ini yang sedang mencoba melahap kekuatan besar itu, terlihat masih biasa-biasa saja dan cukup santai. Hal itulah yang membuat Visenti kagum sekaligus terheran-heran dengan kekuatan yang Bam miliki. Setelah kejadian pemberontakan yang hebat dari Leviathan, kita kemudian berpindah ke panel tempat Yorari dan Orari yang sedang mengejar Bam. Sebelumnya, jika kalian lupa, Yorari dan Orari itu siapa? Mereka merupakan ayah dan anak dari keluarga Lopobia. Yorari menempati posisi sebagai kepala cabang Lopobia dari cabang ular. Dia juga diperkirakan yang disebut-sebut sebagai anak ke-8 dari keluarga Lopobia. Dan anaknya bernama Orari merupakan calon kepala cabang Lopobia. Mereka masuk ke dalam Suspendium karena ingin menghentikan Bam atas penyusupannya. Namun sayangnya mereka juga ikut masuk ke dalam Suspendium bersama dengan seseorang tentara dari Lopobia yang tidak sengaja ikut dengannya.
Karena sebelumnya tentara itu berusaha melarang Orari untuk masuk ke dalam Suspendium, tapi justru dia malah ikut terbawa oleh Orari. Saat ini, Orari dan Yorari, setelah serangan mereka yang sebelumnya berhasil ditahan oleh Bam, dan pengejaran mereka menjadi terhambat, Orari dan Yorari terlihat mulai kembali untuk mengejar Bam, diikuti dengan tentara Lopobia yang ikut berlari di belakang mereka. Sesuai dengan pengakuan dari Orari, pengejaran mereka saat ini cukup terhambat, karena mereka ternyata tidak menyangka jalan di dalam Suspendium itu cukup sulit, dan lebih luas dari apa yang terlihat dari luar. Selain itu, mereka juga sepertinya merasakan adanya tekanan Shinsu yang besar dari suatu tempat, yang membuat Yorari tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Karena tekanan Shinsu itu mengganggunya untuk bisa fokus dalam mencari jejak Bam dan teman-temannya. Tapi di tengah pelarian, tiba-tiba Orari menyadari sesuatu. Kalau dia yang merupakan calon kepala cabang dan sedang berlari cukup cepat, apalagi dalam tekanan Shinsu yang tinggi, dia baru menyadari bahwa tentara yang ikut masuk bersamanya ke dalam Suspendium ini, ternyata tentara itu juga bisa mengikuti dirinya yang sedang berlari cepat dengan mudah. Padahal sebelumnya, kalau kalian ingat bahwa tentara ini juga lah yang mengganggu Yorari dan Orari saat mereka baru sampai di dalam Suspendium dan langsung menyerang Bam. Tetapi karena gangguan dari tentara itu pun, penyerangan mereka menjadi terganggu karena tentara tersebut tidak bisa melayan dengan Shinsunya, sehingga dia harus bergantungan kepada Orari dan membuat penyerangan mereka terganggu. Saat ini, justru dalam tekanan Shinsu yang tinggi dan kecepatan Orari untuk mengejar Bam, tentara itu justru bisa mengimbangi kecepatan dari Orari. Maka dari itu, Yorari dan Orari yang curiga akan hal itu, mereka memutuskan untuk berhenti dan berpisah, agar memastikan kecurigaan mereka itu salah terhadap tentara ini. Lalu setelah itu, sambil menyuruh tentara itu untuk berhenti, Orari kemudian menanyakan kepada tentara itu secara terang-terangan mengenai keanehan pada tentara Lopobia ini. Karena semenjak dia bergelantungan pada Orari sebelumnya, yang disebabkan tentara itu tidak bisa terbang, tapi kenapa justru saat ini dia bisa mengikuti Orari dengan mudah? Lalu tentara itu menjawab sambil kelihatan bodoh. Kalau dia mengatakan, dia memang sangat suka untuk berlari. Itu kenapa dia dengan mudahnya dapat mengikuti Orari. Namun, justru jawaban itu tidak berpengaruh terhadap Orari yang sudah mencurigainya dari awal. Sehingga dia menyuruh ayahnya untuk pergi terlebih dahulu dan membiarkannya untuk mengurus tentara yang mencurigakan ini. Maka Yorari pun pergi dari sana dan tetap terus mengejar Bam dan timnya. Tapi dengan cueknya, tentara itu dengan masih berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap terus untuk mau mengikuti Yorari dengan alasan dia harus selalu ada di samping kepala cabang. Sehingga tentara itu tetap berusaha untuk mengikuti Yorari. Namun Orari yang sadar dengan keanehan ini, dia langsung saja menyerang tentara yang mencurigakan tersebut. Ternyata, sayangnya serangan itu dengan mudahnya dapat ditahan oleh tentara itu, dan membuat Orari semakin yakin kalau tidak ada orang sekelas tentara Lopobia biasa yang bisa menahan serangannya semudah itu. Sehingga, setelah semakin yakin karena serangannya berhasil ditahan, Orari lalu menanyakan kepada tentara tersebut, siapa sebenarnya dia, dan kenapa dia menyamar menjadi tentara Lopobia. Nah, sesuai dengan dugaan kita kemarin, kalau sepertinya memang ada yang aneh dengan tentara ini, karena dia terlihat sengaja untuk menghadang Orari, dan juga mengganggu Orari supaya tidak bisa menangkap Bam dengan mudah. Yang hal ini juga mengingatkan Mimin kepada episode di mana Leroro menyelundup menjadi tentara workshop. Dan pada chapter ini, kita diberitahu siapa sebenarnya tentara tersebut. Karena setelah ditanya oleh Orari siapa identitas sebenarnya dia, maka tentara yang mencurigakan itu membuka helmnya dan berkata kalau dia akan memberitahu siapa dia jika ada yang bertanya. Serta menjelaskan kalau biasanya mereka tidak ingin menjawab pertanyaan itu, karena dia pun sebenarnya juga ingin tahu siapa dirinya ini. Tapi dia memanggil dirinya sendiri sebagai The Captain. Atau bisa kita artikan juga yaitu The Boss, yang memiliki penampilan rambut yang cukup panjang dan berwarna kuning, serta luka yang panjang di dekat matanya. Walaupun salah memperkirakan siapa itu, ya setidaknya orang yang Mimin perkirakan sebelumnya, yaitu Leroro, mereka sama-sama memiliki rambut berwarna kuning lah ya. Sebenarnya belakangan ini Mimin sudah memperkirakan dan sedang membuat video tentang orang yang bernama Kapten ini. Dan hal ini juga sesuai dengan dugaan Mimin. Kalau orang yang disebut kapten oleh Yool selama ini ada hubungannya dengan orang yang berambut kuning yang memiliki penampilan seperti Wang Nan yang datang saat sebelum Cha dan Dowon disegel. Tapi sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah. Karena penampilan kapten saat ini dengan penampilan orang yang menemui Dowon dan Cha, mereka memiliki ciri-ciri yang cukup berbeda. Walaupun sama-sama memiliki rambut berwarna kuning ya. Karena kapten yang ditemui Dowon dan Cha memiliki tanda atau tai lalat di bagian pipinya. Namun orang yang mengakui sebagai kapten saat ini tidak memiliki ciri-ciri tersebut dan juga terdapat bekas luka yang ada pada matanya. Tapi kenapa Mimin bilang tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah? Karena kapten yang ada di hadapan Orari saat ini, dia tidak bilang kalau dirinya sendiri yang menyebut dirinya sebagai kapten, tapi dia bilang kalau kami menyebut diri kami sebagai kapten. Nah, dalam perkataan tersebut terdapat kata kami, yang berarti orang yang disebut kapten bukan hanya dia saja, dan dia tidak sendirian. Seharusnya dari perkataan itu, ada beberapa orang yang menyerupai dirinya dan menyebut diri mereka sebagai kapten. Itu dia yang Mimin bilang tidak sepenuhnya salah. Karena jika kita lihat dari perkataannya, kalau begitu orang yang bertemu dengan Cha dan Dowon sebelum mereka disegel, kemungkinan besar orang itu juga bagian dari kapten yang dimaksud.
karena mereka juga memiliki penampilan yang sama dan berambut berwarna kuning seperti Wang Nan. Selain itu juga, melihat kedua orang ini memiliki rambut berwarna kuning yang menyerupai Wang Nan, walaupun kita tidak mengetahui kapten yang sekarang ini memiliki tanduk seperti Wang Nan atau tidak, karena lehernya pun tertutup oleh rambut dan tidak mengetahui apakah dia mempunyai cincin yang sama seperti Wang Nan. Tapi hal inilah yang membuat sebuah kecurigaan kalau mereka semua atau orang-orang yang disebut kapten merupakan orang-orang yang disebutkan sebagai pangeran dari distrik Cahaya Merah. Bagaimana menurut kalian kalau Mimin bilang orang-orang ini kemungkinan besar adalah pangeran-pangeran dari distrik Cahaya Merah? Lalu setelah tentara itu menunjukkan identitasnya kepada Orari, kita berlanjut ke posisi Orari yang memutuskan untuk mengejar Bam dan timnya dengan meninggalkan Orari untuk berhadapan dengan sang kapten. Saat ini, Yorari terlihat sedang melaju dengan cepat karena dia khawatir mengenai apa yang dilakukan oleh Bam dan timnya. Sebab Yorari tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam suspendium ini. Tapi dia yakin kalau terdapat suatu alasan kenapa tempat ini dijadikan sarang atau tempat penyegelan oleh kepala keluarga Lopobia. Maka oleh sebab itu, dia harus segera mungkin untuk menemui anak irregular itu sebelum Bam menemukan sesuatu yang disembunyikan oleh Tromeri dan juga sebelum Tromeri datang. Tapi sebelum itu, kalian ingat kan kita pernah mempertanyakan kenapa waktu itu yang terlihat masuk ke dalam suspendium ada 7 orang. Tapi kenapa sampai saat ini hanya 6 orang saja yang terlihat dalam tim Bam? Hwaryun, Kun, Senti, Rak, Arya, dan Bam. Satu orang lagi kita curigai adalah Yool. Nah, selain kemunculan sang kapten pada chapter ini, akhirnya terungkap juga kenapa kita melihat ada 7 orang yang masuk ke dalam suspendium. Dan kenapa tiba-tiba menjadi 6. Kemana Yool? Disinilah kita bisa melihat Yool kembali, yang secara kebetulan bertemu dengan kepala cabang Yorari. Kalau kata Yool, dia saat itu sedang tersesat dan tanpa sengaja bertemu dengan Yorari. Tapi sepertinya justru Yool tidak terlihat tersesat ya, karena dia terlihat sengaja berpisah dari Bam untuk menjaga mereka dari kejauhan. Maka Yorari pun yang sedang mengejar tim Bam sempat bingung, kenapa yang menghadangnya saat ini hanya seorang regular, dan kemanakah orang-orang yang bersamanya tadi. Sehingga Yool pun menjelaskan kepada Yorari dengan nada berbohong kalau dia ada di sana karena teman-teman setimnya meninggalkannya, sehingga dia tersesat di sana. Itu kenapa saat ini dia bisa bertemu dengan Yorari, sang kepala cabang. Setelah itu, Yool beralasan kalau dia merasa kasihan kepada Yorari yang sedang jalan sendirian seperti dirinya. Oleh karena itu, Yool mengakui dia sengaja untuk menghampiri Yorari. Lalu, karena merasa terhina dihadang oleh seorang regular biasa, ditambah lagi Yorari menyadari bahwa Yool memiliki ular pada bagian tubuhnya yang menandakan kalau dia juga berasal dari keluarga Lopobia. Nah, bagi kalian yang penasaran sama ular di kepala Yool, sekarang kita terjawab bahwa kenapa ada ular di sana. Karena Yool selama ini juga merupakan bagian keluarga Lopobia. Lalu karena kesal sebagai kepala cabang keluarga Lopobia, sekaligus melihat salah satu keluarganya menjadi pengkhianat, Yorari kemudian bertanya mengenai tujuan Yool sebenarnya datang menemuinya. Kemudian dengan santainya, Yool menjawab kalau dia datang menemui Yorari untuk mencegahnya mengganggu rencana mereka. Situasi ini pun semakin memanas, karena Yorari sudah merasa semakin kesal karena dihadang tiba-tiba, ditambah yang mencegahnya dan meremehkannya adalah seorang regular dan dari keluarganya. Yorari pun semakin marah dan semakin tidak mengerti mengenai para regular sekarang yang sudah berani menantang ranker bahkan sekelas kepala cabang. Awalnya Mimin juga kaget sih melihat Yool berani menantang Yorari yang merupakan kepala cabang. Tapi ternyata Yool tidak hanya omong besar untuk menantang Yorari, karena dia memang pada awalnya tidak akan bisa mengalahkan Yorari. Tapi dia sudah menyiapkan sesuatu, yaitu barang berbentuk seruling yang kalau di dunia asli, seruling itu biasanya digunakan oleh para pawang ular untuk menjinakkan ular. Begitupun juga di sini. Karena seruling itu merupakan salah satu barang milik kepala keluarga Lopobia atau Tromeri yang sekaligus merupakan salah satu koleksi milik kepala keluarga. Barang ini mungkin sama seperti barang yang Kun punya yaitu Manborondena, sama-sama merupakan koleksi milik kepala keluarga masing-masing. Sehingga Yorari yang langsung mengetahui alat apa yang dipegang oleh Yool saat ini, dia langsung kaget dan bertanya kenapa Yool bisa mempunyai salah satu koleksi milik Tromeri. Dan karena sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena Yool sudah memainkan suling tersebut, kepala cabang Yorari akhirnya terkena efek dari suara yang dikeluarkan dari suling milik Yool, yaitu mau tidak mau, Yorari harus mengikuti nada dari suling tersebut dan terpaksa harus menari. Seperti ular pada umumnya, dugaan Mimin, suling ini sepertinya digunakan Tromeri saat dia menjinakkan hewan mitologinya yang berbentuk ular, yaitu Ot-E Giant Cobra. Lalu, setelah panel pertemuan Yorari dengan Yool tersebut, sekarang kita balik lagi ke panel tempat Bam berada, yang sampai saat ini, Leviathan masih mengamuk karena tidak terima akan keberadaan Bam, yang justru melebihi dirinya, sang pelahap segalanya. Bahkan makin lama-kelamaan, tekanan Shinsu yang dibuat oleh Leviathan ini juga semakin besar. Sampai-sampai tempat itu pun semakin bergetar sangat kencang. Walaupun sebelumnya Bam meminta Vicenti untuk memindahkan Leviathan beserta segelnya ke dalam tubuh Bam, tapi selagi dipindahkan segel itu pun menjadi lemah, sehingga membuat Leviathan mencari segala cara untuk melepaskan dirinya dan mendorong segel itu selagi segel yang mengurung dirinya ini menjadi lemah. Sampai-sampai Leviathan yang mengeluarkan tenaga yang cukup besar
dia juga sempat melakukan transformasi yang membuat tubuhnya dan mukanya menjadi berbulu. Jika dari pandangan Mimin sendiri, sepertinya wujud Leviathan yang kita lihat ini, itu sepertinya masih belum bentuk dari kekuatannya secara utuh. Mungkin, jika dia berhasil melakukan transformasi kepada seluruh badannya, kekuatannya akan lebih besar lagi. Selain itu, karena kekuatannya yang dikeluarkan Leviathan saat ini cukup besar, Kun pun mulai terlihat semakin terdesak dan meminta Rak untuk membantu menahan Leviathan, menggunakan Shinsu berbentuk batu yang merupakan kekuatan ancient milik Rak. Lalu akhirnya dengan segala cara yang dilakukan, Leviathan memaksa keluar dari segel di dalam Suspendium, berhasil didorong mundur kembali, dan secara terpaksa bisa diserap oleh Bam. Namun sebelum dia benar-benar diserap penuh oleh Bam, Leviathan sebagai pemberontakan terakhir, dia mengeluarkan cahaya dari mulutnya, yang pastinya itu adalah gelombang Shinsu yang sangat besar. Bahkan getaran yang ditimbulkan oleh Leviathan dapat dirasakan oleh setiap orang di dekat Suspendium, termasuk Maseni, Asensio, dan ular yang menjaga Suspendium itu. Sebelum panel berakhir, kita sempat juga akan diperlihatkan beberapa panel lain dari Yool yang sedang memainkan suling dan membuat Yorari terpaksa mengikuti suara dari suling tersebut. Dan juga Orari yang terlihat terkapar dan diselimuti oleh darah setelah dia bertarung dengan sang kapten. Yang berarti kapten ini berhasil mengalahkan atau bahkan dia berhasil membunuh Orari dengan mudah. Di panel inilah kita baru kelihatan jelas kalau kapten ini memiliki rambut yang panjang. Jika ada kemungkinan, rambut itu sengaja dipanjangkan untuk menutupi tanduk yang ada di lehernya, seperti halnya Wang Nan. Jika memang benar mereka ini adalah pangeran dari distrik Cahaya Merah. Ditambah lagi, terlihat sebuah tatapan berwarna merah keluar dari mata sang kapten. Mimin belum ada clue apa itu, tapi sepertinya mata dari bekas luka milik kapten ini ada hubungannya dengan kekuatan yang dimiliki. Entah kekuatan apa itu, tapi ada hal lain lagi nih. Jangan-jangan dari mata milik sang kapten ini, dia bisa mengeluarkan mantra yang hebat. Kenapa? Karena kita tahu jarang sekali orang yang menggunakan mantra di dalam menara. Karena mantra di dalam menara masih melupakan hal yang tabu. Dan jika ada orang yang menggunakannya, kebanyakan orang akan sulit menghadapi orang itu. Contohnya mungkin Orari, sehingga itu kenapa dia bisa kalah dengan mudah dan secepat itu. Selain itu, jika kapten ini yang selama ini dimaksud oleh Yool, berarti juga dia merupakan ketua dari Levi, sang pengguna mantra tanda tanya. Kalian masih ingat kan dengan orang ini? Yang pernah Bam temui di stasiun terakhir kereta neraka. Lalu kalau kita zoom kembali, goresan pada mata sang kapten, justru ini tidak terlihat seperti goresan, karena terdapat corak di sana. Jadi kemungkinan besar goresan yang ada di mata sang kapten bisa jadi merupakan kekuatan mantra seperti milik Levi, dan pastinya kekuatan itu lebih kuat. Tidak heran kenapa Levi seorang regular bisa mempelajari mantra itu. Apalagi seingat Mimin, Yool juga menggunakan mantra pada ularnya. Setelah itu, kita kembali lagi pada panel di mana Leviathan mengeluarkan serangan terakhirnya, sebelum benar-benar dimasukkan ke dalam tubuh Bam, yaitu serangan gelombang Shinsu yang sangat besar. Serangan ini ternyata mampu membuat Suspendium itu, bahkan beserta ular yang menjaga Suspendium itu, meledak terkena serangan dari Leviathan. Sampai-sampai pecahan-pecahan dari Suspendium ini masuk ke tubuh ular yang kita kenal sebagai Odd Giant Cobra, yang dapat kita perkirakan kalau ular tersebut mati terkena serangan Leviathan. Dan pastinya Bam pun dapat kabur dari sana. Sesuai dengan perkataan Maseni, kalau Bam bisa mendapatkan kekuatan itu, dia bisa keluar dari sana. Tapi bukan hanya keluar, justru juga menghancurkan Suspendium itu. Panel terakhir pun ditutup dengan Bam yang sudah keluar dari Suspendium dengan membawa kekuatan Leviathan. Kali ini harusnya ya, Leviathan benar-benar sudah diserap oleh Bam. Tapi yang menjadi pertanyaan, di mana kotak harta karun yang pernah Maseni bayangkan? Apakah itu hanya gambaran saja, atau memang ada hal lain yang sebenarnya belum diungkapkan? Menurut kalian gimana guys? Oke, sekian dulu pembahasan kita pada chapter kali ini. Semoga kalian suka, sorry jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.